minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai saat ini kita tidak bisa hitung jumlahnya, termasuk salah satunya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di Mushola Zikro, kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama membaca dan mendengarkan Al-Quran dan Hadis sebagai salah satu kegiatan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu Allah. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pembacaan surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Penjelasannya, Allah Jalla Jalalah memberitahukan bahwa Baitullah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah haji mereka. Di sana mereka mengerjakan tawaf, salat dan beriktikaf, yaitu lalladzi bi Bakkah, ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yakni Ka'bah yang dibangun Ibrahim Khalilullah, yang masing-masing kelompok dari Nasrani serta Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agamanya dan berjalan pada jalannya, tetapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji di Baitullah yang didirikan Ibrahim atas perintah Allah, dan dia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Maka itu dia berfirman, mubarakan, yang diberkahi. Artinya bahwa Ka'bah dibangun dengan disertai pelimpahan berkah, wa hudan lil 'alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku berkata, yang artinya
"Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan?" Beliau bersabda, "Masjidil Haram." "Kemudian masjid apa lagi?" tanyaku. Beliau lantas bersabda, "Masjidil Aqsa." "Berapa lama jarak antara keduanya?" tanyaku. Beliau pun menjawab, 40 tahun. Lalu kutanyakan lagi, "Kemudian yang mana lagi?" Beliau menjawab, "Kemudian dimanapun waktu sholat tiba, maka sholatlah di sana. Karena semua bumi ini adalah masjid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman-Nya, "Lalladzi bi Bakkah," ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah. Bakkah adalah salah satu nama kota Makkah. Menurut pendapat yang masyhur, disebut demikian karena tempat ini membuat banyak orang zalim dan tiran bersimpuh dan menundukkan diri di sana. Qatadah berkata, "Sungguh Allah menjadikan umat manusia berdesak-desakan di tempat ini, sampai kaum wanita mengerjakan sholat di depan kaum pria, di mana hal itu tidak terjadi di tempat lain." Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Amr bin Shu'aib, dan Qatil bin Hayyan. Hamad bin Salamah menukilkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Makkah mulai dari Al-Fajj sampai Tan'im, sedang Bakkah mulai dari Baitullah sampai Al-Bata." Para ulama menyebutkan bahwa Makkah mempunyai banyak nama, di antaranya Makkah, Bakkah, Baitul Atiq, Baitul Haram, Baladul Amin wal Ma'mun, Ummur Rahim, Ummul Qura, Salah, Al-Arshi, dan Al-Qadis, karena menyucikan dari segala macam dosa. Al-Muqaddasah, An-Nasa, Al-Basa, Al-Hatimah, Ar-Ra'si, Qawsa, Al-Baldah, Al-Bunyan, dan Ka'bah. Kemudian ayatnya, "Fihi ayatun bayyinatun," padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Maksudnya bukti-bukti yang jelas bahwa ia dibangun oleh Ibrahim dan Allah telah mengagungkan serta memuliakannya. Selanjutnya Allah berfirman, "Maqam Ibrahim," makam Ibrahim, yakni sebuah tempat yang ketika bangunan tersebut ditinggikan, dia menggunakannya sebagai pijakan untuk membangun tinggi tiang-tiang dan dinding-dindingnya. Pada pijakan itu Ibrahim berdiri dengan dibantu oleh putranya Ismail. Sebelumnya makom itu menempel pada dinding Baitullah, kemudian dimundurkan ke arah timur oleh Umar bin Al-Khattab pada masa pemerintahannya, sehingga memudahkan tawaf dan tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sisinya seusai tawaf. Karena Allah telah memerintahkan kita agar sholat di sana. Ketika Dia berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125, "Wattahidu min maqami Ibrahim musalla," artinya, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Terkait hal ini telah kami sebutkan beberapa hadis sehingga tidak perlu diulangi kembali di sini. Dan segala puji hanya bagi Allah. Firman Allah, "Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim," padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksudnya di antara tanda-tandanya itu adalah maqam Ibrahim dan beberapa tempat ibadah haji. Mujahid berkata, bekas telapak kedua kaki Ibrahim yang terdapat pada maqam itu merupakan tanda yang nyata.
Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan dan ulama lainnya. Abu Thalib dalam qasidahnya Al-Laniyah menyebutkan yang artinya pijakan Ibrahim pada batu yang masih basah di atas kedua kakinya yang tidak beralas kaki. Mengenai firman-Nya Maqam Ibrahim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, tanah haram seluruhnya adalah maqam Ibrahim. Dan firman-Nya, wa man dakhalahu kana amina, barang siapa memasukinya Baitullah menjadi amanlah dia, yakni tanah haram Makkah. Jika orang yang berada dalam ketakutan memasukinya, maka dia akan aman dari segala macam kejahatan. Hal itu juga yang terjadi pada masa jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri dan ulama lainnya. Pernah ada orang yang membunuh, lalu dia meletakkan pada lehernya sepotong bulu domba dan memasuki kota Makkah. Jika di sana bertemu dengan anak orang yang dibunuhnya tadi, maka anak orang itu tidak menyerangnya hingga dia keluar dari tanah haram. Perihal firman-Nya, wa man dakhala kana amina, barang siapa memasukinya Baitullah jadi amanlah dia. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, maksudnya barang siapa berlindung di Baitullah, maka dia terlindungi olehnya, tetapi tidak diberi tempat makan dan minum. Namun jika keluar darinya, maka dia dihukum sesuai kesalahannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutahattafun nasu min hawlihim. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-rampok. Dan di antara hal yang diharapkan di sana adalah berburu binatang buruan dan menghalaunya dari sarangnya, menebang pohon dan juga mencabuti rumputnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa hadis dan atsar yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat sebagai hadis marfu dan mauquf. Dari Abdullah bin Ali bin Al-Hamra Az-Zuhri bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda ketika beliau berdiri di Al-Harurah, sebuah pasar di Mekah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintainya. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz di atas. Juga diriwayatkan At-Tirmizi dan An-Nasai serta Ibnu Majah. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Begitu pula dia mensahihkan hadis semisal dari Ibnu Abbas. Hal senada juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Kemudian firman-Nya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Menurut jumhur ulama, ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban haji. Telah banyak hadis yang menyebutkan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun sendi dan asas Islam. Kaum muslimin telah berijma atau sepakat atas hal tersebut secara tegas. Hanya saja diwajibkan kepada orang mukallaf satu kali saja seumur hidup berdasarkan nas dan ijma. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Lantas salah seorang namanya Al-Aqra bin Hadis menanyakan, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kemudian beliau hanya diam hingga orang itu menanyakannya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku mengatakan ya, maka ia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Dan selanjutnya beliau bersabda, biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian, sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Suraqah bin Malik, dia berkata, ya Rasulullah, engkau perintahkan haji tamattu kepada kami untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Beliau bersabda, tidak, tetapi untuk selamanya. Dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud disebutkan hadis dari Waqid bin Abu Waqid Al-Laitsi dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada istri-istrinya bahwa ibadah haji ini, kemudian mereka kaum wanita menetapi tikar hamparannya. Maksudnya, tetaplah kalian pada tikar kalian dan janganlah kalian tidak keluar dari rumah. Sedangkan istita'ah atau kemampuan terdapat beberapa macam. Terkadang seseorang itu mampu dengan dirinya sendiri dan terkadang mampu karena bantuan orang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab fikih. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bersegeralah mengerjakan haji, yaitu haji yang wajib, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya. Kemudian Imam Ahmad menukilkan pula dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin mengerjakan ibadah haji, maka hendaknya dia bersegera melaksanakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengenai firman-Nya, manis taqa'a ilaihi sabila, artinya yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Waqid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, barang siapa memiliki 300 dirham, berarti dia telah mampu mengadakan perjalanan untuk ibadah haji ke Baitullah. Kemudian firman-Nya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ibnu Abbas, Mujahid dan ulama lainnya berkata, maksudnya barang siapa mengingkari kewajiban ibadah haji, berarti dia telah kafir dan Allah tidak butuh terhadapnya. Sa'id bin Mansur mengatakan dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, dia berkata saat turun ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, surat Al-Imran ayat 85, yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Lantas orang-orang Yahudi berkata, kami pun orang-orang Islam. Lalu Allah memberikan firman-Nya untuk membantah dan menghujat
yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kaum muslimin beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menunaikannya. Maka mereka berkata, haji itu tidak diwajibkan kepada kami. Lantas mereka menolak mengerjakan ibadah haji hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya hadis ke-14. Pada bab nasihat, pada bab pemerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini hadis terakhir. Dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, hai para manusia, sesungguhnya kalian tentu membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Al-Maidah ayat 105. Dan sungguh saya juga mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang apabila melihat orang yang zalim, lalu ia tidak mencegah tangannya, maka hampir saja Allah akan meratakan sisanya terhadap seluruh manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Penjelasan, maksudnya sesungguhnya kalian semua membaca ayat ini dan kalian menganggap bahwa orang yang telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya serta meninggalkan apa yang dilarang pada dirinya tidak berdosa apabila tidak menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Akan tetapi ini merupakan kewajiban sebagaimana terdapat di dalam hadis yang lain. Wahai para manusia, perintahlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, sehingga ketika engkau melihat orang tamak yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang lebih dipilih, dan setiap orang mengagumi pendapatnya sendiri, maka berpegang teguhlah pada pendirianmu dan tinggalkanlah orang-orang awam. Sekali lagi. Dari Abu Bakar As-Siddiq berkata, hai para manusia, sesungguhnya kalian tentu membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Surat Al-Maidah ayat 105. Dan sungguh saya juga mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang apabila melihat orang yang zalim, lalu ia tidak mencegah tangannya, maka hampir saja Allah akan meratakan sisanya terhadap seluruh manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Penjelasan, maksudnya sesungguhnya kalian semua membaca ayat ini dan kalian menganggap bahwa orang yang telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya serta meninggalkan apa yang dilarang pada dirinya tidak berdosa apabila tidak menyuruh yang berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Akan tetapi ini merupakan kewajiban sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain. Wahai para manusia, perintahlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah kemungkaran, sehingga ketika engkau melihat orang tamak yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang lebih dipilih, dan setiap orang mengagumi pendapatnya sendiri, maka berpegang teguhlah pada pendirianmu dan tinggalkanlah orang-orang yang awam. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis. Semoga dapat
dapat berkesan pada diri kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak lupa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini sempat hadir di dalam majelis ini. Untuk menutup majelis ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, jika ada salah dan yang mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.